rakyat dan pada kampanye terakhir Prabowo kemarin luar biasa ini memecahkan rekor. Makanya Muri mesti mencatat ini di dalam dunia kampanye baru sekali inilah saya melihat begitu animo masyarakat ya untuk mendekat kepada Prabowo sekaligus memilihnya. Itu hampir 1 juta pendukung yang hadir ya untuk ke Senayan aja, ke GBK itu hampir 1 juta. Jadi sepanjang jalan itu memang benar-benar sudah dipenuhi oleh pendukung-pendukung paslon 2 dengan tertib mereka, dengan kostum yang abu-abu ya, biru muda ya, terlihat dalam gambarnya itu ada gambar Prabowo dan Gibran. Jadi luar biasa. Belum pernah di dunia politik yang turun ke jalan sebanyak itu dan sebesar itu. Luar biasa. Artinya kalau dibilang satu putaran dengan angka persentase 57, saya pikir pasti tercapai. Luar biasa nih, saya sebut berkali-kali luar biasa. Kalau menteri, kita nggak lihat, menteri kan cuma 1 suara ya. Tapi suara akar rumput inilah yang memang benar-benar memenuhi GBK. Jadi sepanjang Sudirman, sepanjang Tamrin, sepanjang MT Haryono, sampai ke sana, sampai di Panglima Polim, itu mereka akhirnya karena tidak bisa masuk ke GBK, mereka melihat di TV layar-layar lebar yang sudah disiapkan panitia. Jadi belum pernah ada kampanye sebesar dan semeriah ini. Inilah namanya pesta rakyat. Beda dengan yang kiri dan kanan ya. Kita nggak lihat di situ ada yang riuh ya. Semua adem, ayem, tidak ada apa-apa karena tidak ada orang. Makanya adem ayem. Kalau ini benar-benar rakyat itu tumpah ruah ke GBK sampai memenuhi sekitarnya. Jadi dan hebat nih rakyat ini ya. Dia tidak terpancing ya. Terpancing hasutan, tidak terpancing fitnah. Nah, ini baru namanya kampanye pesta rakyat ya, benar-benar dia mencintai Prabowo dan mencintai Gibran. Ya, kalau Ahok kan kita udah tahu ya, mulutnya memang ember ya. Dia nggak tahu apa yang diomong, dia sendiri pun nggak sadar apa yang diomongin. Dia dulu berangkat waktu mau jadi wagub itu dari mana, mau jadi gubernur dari siapa yang membackup, siapa yang mendukung, siapa yang menggolkan itu. Kan Gerindra juga ya. Dia hanyut ketika dia masuk di PDIP ya, dia masuk di barisan banteng, mau keluar lagi balik ke Gerindra tidak diterima. Maka dia seperti itu frustrasi. Akhirnya juga Pertamina dia komisaris di situ juga nggak ada apa-apanya, nggak bisa kerja juga lah. Jangan dia bilang Jokowi nggak bisa kerja, dia sendiri nggak bisa kerja, akhirnya dia keluar. Apa kita lihat premium bahan bakar segala macam turun yang dia janjikan dulu. Mau dengan motor dia mau jual ke eceran-eceran, nggak ada. Ini memang karena frustrasi, karena mulutnya pun apa yang dia bicarakan dia tidak tahu. Saya anggap memang sudah tidak normal dan tidak waras lagi saudara Ahok. Lebih bagus diam, bertapa di banteng, baru nanti ya keluar, mudah-mudahan bisa kembali warasnya. Jadi kalau kita cerita Ahok udahlah, nggak, dia bukan level juga ya, cuman bisa berteriak, bisa marah, tapi dia nggak tahu siapa yang membackup, siapa yang memberikan jabatan, siapa yang menempatkan dia di komisaris Pertamina, dia lupa. Inilah yang dibilang lupa daratan ya, seolah-olah menyalahkan Jokowi ya, menyalahkan Prabowo, menyalahkan Gibran. Nggak ada, dia karena nggak ngerti apa-apa akhirnya dia ngomong serabutan. Ya kalau ada yang memang menyerang Prabowo dan mengatakan Prabowo seperti apa ya, kita udah ngerti itu dari kubu mana. Itu kan pasti dari kubu kiri, dari kubu kanan. Kita udah nggak aneh lah, nggak kaget lah. Yang jelas semua rakyat pun sudah tahu Prabowo tegas, Prabowo orang pintar, Prabowo menguasai internasional. Nggak munafik,
Kalau yang kiri kan munafik, yang apalagi yang kanan kan benar-benar sumber munafik. 2 periode memimpin provinsi Jawa Tengah, 2 periode itu juga Jawa Tengah dilanda kemiskinan. Jadi kan mulutnya aja manis ya. Nah itu udah ngerti sekarang mana yang tegas, mana yang pintar, dan mana yang memang berambisi untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia itu hanya ada pada Prabowo. Kalau yang kiri yang kanan itu cuma nyinyir, cerita segala macam, udahlah nggak masuk hitungan. Mudah-mudahan ini bisa mendekati nanti 80% ya. Jadi kita lihat animo yang tadinya mau milih 03, mau milih 01, sekarang udah pada nyebrang semua ke 02 ya. Kemarin penuh itu orang-orang yang lari semua ke 02 ya. Jadi mereka antusias ingin dekat dengan Prabowo dan mengeluh-elukan ya. Mengeluh-elukan bahwa Prabowo pasti bisa memimpin. Jadi jangan Prabowo itu selalu dilihat masa lalunya. Dia sudah jauh berubah dan sudah memang waktunya dia memimpin bangsa ini untuk mengantarkan ya sampai ke 2045 ya Indonesia emas. Itu hanya ada pada Prabowo dan Gibran ini dibimbing ya, luar biasa. Ini orang tua satu ini membimbing seorang anak untuk memimpin di masa mendatang. Dan kita udah lihat kemampuan Gibran seperti apa kan, nggak diragukan kan. Nah jadi janganlah nyinyir-nyinyir seolah-olah kiri yang paling hebat, kanan yang paling hebat, padahal itu sumber-sumber munafik. Ada itu bohong itu, dari mana lah. Ini kan pilpres 5 tahun sekali, kepemimpinannya 5 tahun. Bagaimana menggantikan di tengah jalan? Ya udah nggak mungkin lah, hal-hal yang tidak masuk di akal itulah yang disebar luaskan, ditebar kemana-mana seolah-olah hanya 2 tahun memimpin, habis itu melepaskan jabatan. Dari mana? Nggak ada lah itu. Ini Indonesia benar-benar dihantar, ya, dihantar ke pintu gerbang Indonesia emas. Dan ini saya lihat Gibran punya kemampuan untuk itu. Dia nggak beda jauh dengan Jokowi ya. Saya nggak membesar-besarkan ya, tetapi memang orang yang diam belum tentu dia tidak bersih. Ternyata kita lihat Gibran yang diragukan, ternyata Gibran lah yang dilulukan ya. Milenial itu semua benar-benar bereforia, kepengen menyalami Gibran. Cuman memang itu tadi, karena waktu dan situasi juga tidak memungkinkan. Kalau bisa disalamin semua sih disalamin, cuman ya itu nggak bisa karena juga penjagaan segala macam yang memang cukup ketat dan cukup letih ya, karena udah kampanye dari mana-mana. Tapi yang jelas ini akan sekali putaran. Ya, saya memang melihat karena Prabowo seorang militer dan seorang militer yang cerdas ya, cerdas, berani, dan punya strategi ke depan. Saya biar bagaimanapun sebagai putra ya, sebagai putra dari seorang TNI terpanggil ya, karena saya punya hak politik, punya hak konstitusi untuk memilih. Jadi kan keluarga besar TNI Polri itu harus juga memilih, kecuali TNI dan Polri-nya tidak boleh, dan ASN ya, karena itu dia mesti netral. Tetapi keluarganya boleh. Nah, saya kemarin mendengungkan supaya keluarga besar TNI Polri memilih Prabowo dan Gibran ya. Kita ada 18 juta ya, semua dari asrama, dari tangsi-tangsi keluar ya, untuk datang mencoblos dan memilih paslon 2, memilih Prabowo dan Gibran. Jangan diragukan lagi, dari ABRI, putra keluarganya, anak-anaknya, semua akan memberikan suara ke Prabowo sebagai calon presiden. Tanggal 14, jangan lupa, semua warga asrama TNI Polri, tangsi-tangsi TNI Polri, kita harus memilih Prabowo karena beliau adalah seorang militer yang tegas dan benar-benar merakyat. Jadi jangan salah pilih ya, pelan-pelan lihat, kita pilih paslon 2. Di situ ada Prabowo dan ada Gibran yang kita idolakan. Koni. Ya, saya tahu Koni seperti apa ya, dan dia bicara dari kubu mana. Dia kan dari kubu Banteng, jelas kok ya. Jadi kalau dia bicaranya masalah pembelian pesawat, masalah HAM, masalah apa, udahlah itu masa lalu lah ya. Sekarang kan kita lihat 5 tahun ke depan ya, dia bersama Jokowi ini kan luar biasa kan. Jadi nggak diragukan. Jadi berhentilah Koni ya, ngecap ya, walaupun saudara memang
pengamat militer kita bilang, tapi bukan Anda aja yang seperti itu ya. Banyak yang jauh lebih baik membangun bangsa ini dengan memberikan masukan, bukan justru membeberkan, memprovokasi, menjadi provokator untuk supaya menjauh dari Prabowo ya. Menjauh dari Jokowi. Jokowi semua sah kok. Gibran masuk itu melalui satu konstitusi kok ya, tidak disalahkan oleh undang-undang ya. Sekalipun MK di-MK-kan ya, MK itu kan masalah kode etik, tetapi putusan MK tidak ada yang membatalkan saudara Gibran dengan umur sebegitu untuk dia ditetapkan oleh KPU menjadi cawapres. Ternyata oke, semua guru besar semua oke. Nah, jadi banyaklah ini karena Ibu Banteng ya sudah stres ya, sudah kewalahan karena melihat bagaimana pengikutnya itu nyebrang ke Paslon 2, nyebrang ke Prabowo ya, maka dia saya lihat sudah agak emosi ya, seolah-olah menyatakan TNI Polri itu memihak. Tidak, saya katakan TNI Polri masih netral dan akan tetap netral untuk rakyat. Jadi KONI berhentilah memprovokasi keadaan, biarlah rakyat yang akan memilih siapa yang dipilih. Tapi yang jelas rakyat akan memilih Prabowo Gibran. Saya ya Bu KONI berhenti untuk memprovokasi pembelian pesawat, pembelian alutsista dan masalah konstitusi. Anda nggak ngerti apa-apa itu ya. Jadi saya katakan mari kita jaga situasi kondusif, jangan kita memprovokasi, biar rakyatlah yang berpikir, biarlah rakyat yang memilih ya. Kekuasaan itu tidak terus-terusan dikuasai oleh Banteng. Jadi dia mesti ikhlas menyerahkan ini kepada kekuatan parpol lainnya seperti kekuatan Gerindra yang memang sedang membesar ya, tidak diragukan bahwa Gerindra akan memimpin ke depan bersama koalisi KIM ya, KIM Koalisi Indonesia Maju akan membangun Indonesia Maju, mengantarkan ke gerbang Indonesia Emas. Terima kasih. Kenapa tidak bisa? Ini kan sudah melanggar undang-undang ITE, memfitnah, memprovokasi ya. Kenapa tidak? Pasti akan kita laporkan ke Barreskrim ya. Karena apa yang diucapkan itu pun tidak benar. Bukan berarti dia pengamat, terus omongannya itu semua sah. Tidak. Kalau Anda sendiri memang memprovokasi dan memfitnah bahwa itu juga saudara KONI tidak bisa buktikan, saudara nanti akan berurusan dengan hukum. Ya, jadi tidak ada yang lepas dari jeratan. Tetapi di sini Prabowo cukup wise ya, Jokowi cukup wise. Biarlah dia berteriak-teriak seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena Indonesia akan tetap jaya dan tetap rakyat itu harus bersatu. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Karena yang kiri yang kanan kehabisan akal, akhirnya mencoba untuk memancing perpecahan. Itu dari saya, Muara Karta.